Bab 269. Ketika bertarung, keluarga yang gak pernah memanggil orang. Baguslah. Sejujurnya, dia mau melawan kultivator pedang. Khususnya kultivator pedang yang kuat. Baru dia akan tahu kelemahan lalu berkembang. Gak bermanfaat setiap hari menindas yang lemah. Sander Ye menatap Nina Nan yang juga lagi menatap dia. Keduanya saling menatap lalu menghilang tanpa omong kosong. Jelek, jelek. Kedua sinar pedang merobek segalanya dan bertebasan, ruang waktu pun terkoyak. Suara tajam menusuk gendang telinga semua orang. Bang! Begitu kedua pedang bersentuhan, keduanya terdorong. Tapi Nina Nan berhenti. Dia menatap Sander Ye dan satu pedang sudah menyerbu Sander Ye. Sinar dingin bak air musim dingin yang menusuk tulang. Sander Ye menstabilkan tubuh lalu menusuk. Bang! Pedang Nina Nan berhenti, tapi kekuatan misterius muncul. Domain pedang. Domain pedang es. Ketika domain pedang muncul, Sander Ye merasa terjatuh ke jurang es yang menusuk tulang dinginnya. Sander Ye terkejut. Ini domain paling mengerikan. Kalau dia tinggal lebih lama, darahnya akan mengering dan tulangnya akan membeku. Nina Nan maju lalu menusuk. Suhu di domain pedang turun mendadak, embun beku mulai terbentuk di seluruh tubuh Sander Ye. Sander Ye segera menghunus pedang. 45 pedang. Ditekan dalam domain ini, batasnya hanya 45 pedang. Bang! Sinar pedang yang keluar langsung hancur, Sander Ye pun terdorong, Nina Nan memburu Sander Ye. Domain pedang es muncul lagi. Menghadapi serangan ini, Sander Ye menghunus lagi. Kali ini, dia mengerahkan segenap kekuatan untuk menyerang. 45 pedang. Tapi, kali ini, dia menggunakan domain pedang dan roh pedang. Bang! Sinar pedang Sander Ye pecah lagi dan terdorong lagi, tapi sebelum berhenti, pedang lain memburu lagi. Jadi Sander Ye terus mundur dan benaran tertekan. Menyaksikan kejadian itu, seluruh makhluk dewa di tembok kota mengembus napas lega. Mereka tentu reputasi Sander Ye. Kultivator muda terkuat dari alam semesta Guanxuan yang sudah membunuh beberapa monster jenius di peringkat budo alam semesta nyata. Ilmu pedang dia tak terkalahkan di antara generasi muda alam semesta Guanxuan. Ilmu pedang Nina Nan adalah generasi muda alam semesta nyata yang terkuat. Kini rupanya alam semesta nyata berhasil mengalahkan alam semesta Guanxuan. Makhluk dewa merasa lega. Segera, Sander Ye mundur ribuan kaki. Dia sepenuhnya ditekan oleh pedang Nina Nan. Dia hanya bertahan secara pasif. Bahkan serangannya akan ditekan secara paksa lalu menjadi pertahanan. Penindasan kendo. Penindasan ranah. Bang! Ketika sinar pedang pecah, Sander Ye sekali lagi terdorong ratusan kaki, tapi kali ini, Nina Nan gak beraksi lagi. Nina Nan menatap Sander Ye, kamu sedang memahami domain pedang aku. Dia akhirnya merasa ada yang gak beres, karena dia menemukan kalau biarpun pria di depannya ditekan, tapi masih ada kekuatan yang tersisa. Selain itu, dia menemukan kalau pria ini kayaknya lagi mempelajari domain pedang dia. Mendengar ucapan Nanis Hui, Sander Ye gak menjawab, melainkan maju dan menikam Nina Nan. Berinisiatif. Melihat Sander Ye berinisiatif, alis Nina Nan mengernyit. Sekarang dia yakin pria ini benaran lagi menghayati domain pedang dia. Apa yang diinginkan? Di tengah keraguan, pedang Sander Ye sudah tiba, Nina Nan menusuk. Kali ini, dia nggak menggunakan domain pedang. Bang!
Begitu kedua pedang bersentuhan, keduanya terdorong. Sesudah Ninanan berhenti, dia mengernyit. Dia menemukan kalau dia nggak menggunakan domain pedang, dia nggak mampu menekan pedang pria itu. Jiwa pedang dan roh pedang Sander Ye memang sangat kuat. Ninanan menatap Sander Ye. Kali ini, dia nggak berani menunjukkan sikap meremehkan. Dia tahu pihak lain belum menggunakan domain, kayaknya karena belum memahaminya, sehingga pihak lain terus menguji domain dia, kemungkinan besar mau memahami domain sendiri melalui domainnya. Biarpun sulit dipercaya, beberapa jenius nggak bisa dinilai dengan akal sehat. Kalau kamu nggak bisa melakukan sesuatu, bukan berarti orang lain juga nggak bisa. Sesudah memikirkannya, Ninanan melirik Sander Ye lagi. Dia mengepalkan pedang lalu berteriak, "Pedang datang!" Weng! Suara 1 juta pedang terdengar lalu jutaan sinar pedang melesat ke langit. Betapa mengerikannya itu. Menyaksikan kejadian itu, Sander Ye mengernyit, wanita ini nggak mau melawan dia secara perlahan. Pihak lain mau menggunakan jurus besar. Sander Ye diam. Lawan pintar, dia nggak bisa meningkat. Ninanan maju, menunjuk Sander Ye dengan pedang, tebas. Domain pedang es muncul lagi. Pedang ini bertekad membunuh. Ketika domain pedang muncul, Sander Ye langsung ditekan lagi, jutaan pedang menebas Sander Ye bagai meteor berjatuhan. Muncul momentum pedang yang mengerikan. Momentum pedang es. Jutaan pedang datang, seolah mau memotong-motong dunia. Sander Ye nggak bisa menghentikan pedang ini. Pedang Ninanan ini mengandung segenap kekuatan dia, juga meminjam kekuatan 1 juta pedang. Semua makhluk dewa menatap Sander Ye dengan bersemangat dan penuh harap. Kalau Sander Ye mati di sini, maka sesudah hari ini, generasi muda alam semesta Guanxuan gak akan bisa mengalahkan mereka. Generasi muda alam semesta Guanxuan ibarat anak domba bagi alam semesta nyata. Sander Ye menyaksikan pedang dalam jumlah gak terbatas datang, lalu matanya tertutup. Kini, dia merasa dunia sunyi. Tenangkan pikiran dan jiwa. Apa itu domain? Suara wanita misterius pernah berujar padanya, "Kenapa nggak menggunakan pedang untuk membentuk domain?" Gunakan pedang untuk membentuk domain. Pedang dia saat ini adalah jiwa pedang yang tak terkalahkan. Kalau mau menggunakan pedang untuk membentuk domain, maka harus menggunakan pikiran untuk membentuk domain. Gunakan pikiran sebagai domain. Sesudah memikirkan ini, Sander Ye membuka mata dan menusuk. Jiwa pedang tak terkalahkan dalam jumlah gak terbatas pun memenuhi ruang waktu dalam radius 100 kaki. Bang! Ruang waktu pun mendidih, lalu menjadi ruang waktu khusus. Domain. Domain pedang tak terkalahkan. Ketika domain ini muncul, jutaan pedang mendekat. Tapi, begitu memasuki domain pedang Sander Ye yang tak terkalahkan, mereka langsung ditekan. Domain. Ninanan memicingkan mata ketika menyaksikan kejadian itu. Dia agak terkejut. Pria ini memang sedang menghayati domain. Apalagi dia berhasil. Ninanan jadi tajam lalu menghilang, bunuh. Ketika Ninanan berteriak, pedang es memasuki domain pedang Sander Ye dan domain pedang es muncul lagi. Domain lawan domain. Ketika dua domain muncul, ruang waktu musnah. Sander Ye dan Ninanan langsung memasuki ruang waktu tanpa batas. Sesudah memasuki ruang waktu tanpa batas, Ninanan berteriak geram lagi dan menusuk. Jutaan pedang jutaan bergetar kencang, lalu membludak ke arah Sander Ye. Sander Ye menusuk, menangkis.
Ketika Sander Ye menusuk, bang! Sejuta pedang terpental, Ninanan juga terlempar dan domain pedang es juga ditekan oleh domain pedang Sander Ye yang tak terkalahkan. Domain pedang. Sebenarnya yang dibandingkan adalah keyakinan pada ilmu pedang. Siapapun yang keyakinannya lebih kuat pada kendo maka lebih unggul. Lalu apa keyakinan kendo Sander Ye? Tak terkalahkan. Keyakinannya pada kendo adalah dia nggak terkalahkan, jadi sangat kuat. Ketika melihat domain pedang es ditekan, Ninanan heran. Domain pedang dia ditekan domain pedang Sander Ye. Domain pedang Sander Ye baru saja terwujud. Ninanan terkejut. Sander Ye maju, domain pedangnya menyelimuti Ninanan di kejauhan. Pupil Ninanan menyusut, dia melompat dan menebas. Berinisiatif. Ketika tertusuk, ada sinar dingin. Tapi, ketika pedang memasuki domain pedang Sander Ye, kecepatan dan kekuatan langsung ditekan, termasuk momentum pedangnya. Sander Ye menusuk, bang! Sepotong sinar pedang hancur, Ninanan terpental ribuan kaki, lalu sinar pedang dalam jumlah nggak terbatas runtuh. Menyaksikan kejadian itu, semua makhluk dewa di tembok kota terpana. Ninanan ditekan oleh serangan balik. Wajah semua makhluk dewa jadi muram. Keterlaluan. Kultivator pedang ini benaran terilhami selama bertarung. Di ruang waktu dunia gelap, pagoda kecil bertanya, kenapa dia selalu terilhami ketika bertarung. Sesudah hening sesaat, wanita misterius itu berujar, dia seharusnya tipe jenius pertarungan. Aku pernah melihat jenius begini. Dia berharap bisa meningkatkan diri lewat bertarung. Tentu saja, jenius begini juga ada kekurangan besar. Pagoda kecil penasaran, apa kekurangannya? Wanita misterius itu berujar, mudah dipukuli sampai mati. Pagoda kecil. Wanita misterius itu berujar lagi, bakatnya mirip dengan kultivator pedang Shiro, sangat mirip. Terus tantang master dan terus tingkatkan diri, juga terus menerobos diri. Pagoda kecil diam. Menang. Dia melihat bayangan kultivator pedang Shiro pada Sander Ye. Sander Ye melirik Ninanan dan hendak beraksi, tapi 70 master muncul di samping Ninanan. Sander Ye tertegun, lalu berujar, menggeroyok. Ninanan menatap Sander Ye, kamu juga bisa panggil orang. Sander Ye diam. Sesudah bertarung, kamu benaran bersikap tidak tahu malu. Kalau begitu, aku juga bersikap nggak tahu malu. Ninanan menatap Sander Ye, Tuan Muda Ye, jangan bilang kami menindasmu dalam jumlah orang, kamu juga bisa panggil orang. Panggil orang. Sander Ye menatap Ninanan, ketika bertarung, keluarga yang nggak pernah panggil orang, nggak pernah. Kecuali, aku benaran nggak bisa mengalahkan lawan. Pagoda kecil. Ninanan menatap Sander Ye, nggak ada yang bisa kamu panggil, kan? Sander Ye menatap Ninanan, ibuku bilang kalau kurang dari satu, aku lawan sendiri, kalau lebih dari satu, bibiku yang akan lawan. Kamu yakin mau aku panggil? Ninanan menatap Sander Ye, ku dengar ayahmu dulu disebut Raja Pengandal Dukungan. Jadi, kamu seharusnya tertinggi di antara semua Raja Pengandal Dukungan. Ayo, biar kulihat pendukungmu. Sander Ye mengangguk, sesuai keinginanmu. Bersambung.